diwajibkan untuk vaksinasi dosis ketiga yang dinamakan booster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali lagi di podcast Pasopati, teman duduk One Step Closer dengan salah satu dinas yang alhamdulillah pagi hari ini sudah bersedia hadir. Pagi hari ini ada Bapak Haris Ahmadi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di Pasopati. Dan pagi hari ini Sobat Pasopati kita akan membahas tentang seputar beberapa hal yang kayaknya penting sekali untuk kita bahas ya. Salah satunya adalah varian Omikron yang sudah memasuki gerbang pandemi COVID-19 yang ketiga nih ya. Jadi pemerintah juga sudah mulai melakukan penaikan level lagi di setiap wilayah, dan untuk Jawa dan Bali kemarin juga sudah diberitakan bahwa sudah ada sekitar 47 lebih kota yang sudah memasuki level ketiga, jadi naik kembali ke level ketiga, dan ada yang masih di level kedua. Untuk itu dalam rangka untuk ikut membantu pemerintah ya, kami dari Pasopati juga akan menghadirkan tambahan informasi untuk Anda juga Sobat Pasopati ya, bagaimana varian Omikron ini tiba-tiba saja merebak secara cepat, kemudian apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah, kemudian juga dan terkait vaksinasi juga dosis ketiga yang beberapa bulan belakangan ini sangat digencarkan oleh pemerintah untuk dilakukan, terutama untuk kita yang memiliki kegiatan khusus di luar rumah ya, dan memiliki kegiatan yang berhubungan dengan halayak ramai gitu ya, terutama untuk jasa pelayanan dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini Bapak Haris Ahmadi hadir selaku Kasih Surveillance dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Bondowoso. Untuk Anda juga nanti yang ingin bertanya bersama kami, silakan bisa DM di Instagram kami di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso. Nah, untuk Bapak Haris Ahmadi sendiri ya, bahwa memang kita telah kembali untuk Bondowoso telah masuk ke level 3 lagi ya Bapak, naik lagi levelnya gitu. Iya, jadi dari Inmendagri yang terakhir yang dipersyaratkan itu adalah kita sebenarnya mulai hari ini kalau di leveling dosis 1 umum dan dosis 1 lansia kita sudah mencapai 60% ya. 60%. Sudah mutuk sudah dosis 1. Kemudian Inmendagri yang terbaru kita masih dikasih kesempatan dalam waktu 1 minggu ini, bila mana tidak terpenuhi 1 pekan ya, sesuai dengan leveling di Inmendagri yang terbaru, dikasih batas waktu sampai dengan pekan ini untuk menaikkan target cakupan di dosis 2. Dosis 2. Yang mana untuk menaikkan dosis yang bisa mempertahankan di dosis 2 Kabupaten Bondowoso, tentu kita harus sudah mencapai vaksin dosis 2-nya, yaitu 50% dari dosis totalnya. Kemudian untuk lansianya, dosis 2-nya harus sudah mencapai 40%. Sedangkan sampai dengan tadi malam kita masih di angka 30%. Dosis 2 untuk lansia, walaupun dosis 1 sudah 60% sebenarnya hari ini. Sebenarnya sudah masuk di level 1. Tapi ternyata dengan peraturan leveling PPKM dan asesmen kalau di asesmen dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Bondowoso masih level 2. Masih level 2. Ya, jadi kita juga di Mendagri dikasih waktu dalam waktu sepekan ini untuk menaikkan cakupan, yaitu di dosis 2 untuk lansia itu harus mencapai 40%, dengan kita masih 30%. Kemudian untuk dosis 2-nya total penduduk harus mencapai 50%. Kita sudah 48-an, jadi kurang sedikit. Ya, semoga bisa tercakup. Mudah-mudahan. Karena memang kita tahu masyarakat kita agak sedikit susah ya.
tanda petik loh ya. Ya. Karena memang nggak semua ya. Tapi memang ada beberapa masyarakat yang masih termakan dengan berita-berita yang hoax, bisa dibilang hoax dan tidak ada dasarnya gitu Bapak, bahwa memang vaksinasi ini berbahaya untuk kesehatan. Sebetulnya ada beberapa orang yang akhirnya kemudian malah justru tambah sakit setelah divaksin, seperti itu. Nah, untuk Dinas Kesehatan sendiri bagaimana memberi penjelasan untuk berita-berita yang seperti itu Bapak, sehingga nanti juga dapat membuat masyarakat yang kemudian takut untuk vaksin ya, karena memang 30% kebanyakan untuk lansia nih dari survei yang dilihat ya Bapak, karena memang takut karena efek samping dari vaksin tersebut, seperti itu. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Kita namanya di kabupaten adalah ada namanya Satgas ya, penanggulangan COVID-19, yang mana selain di dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit COVID itu sendiri juga terhadap vaksinasinya. Tahun lalu mulai Bapak Pemkab bersama dengan MUI sudah dilakukan namanya halaqah, hasil pertemuan daripada Bapak-Bapak Satgas COVID-19 bersama dengan MUI mensosialisasikan di seluruh kecamatan ya. Dan alhamdulillah walaupun kita berjalannya juga terbilang juga disebut lambat ya, tidak ya, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini menurut data KPCPEN kan kita juga sudah mencapai 74%. Kita sudah dari jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso sasaran untuk yang divaksin kita sudah tercapai. Alhamdulillah. Jadi harapannya untuk penduduk Bondowoso kan paling tidak garisnya adalah 70%. Dan kita sudah 74-75% kan sudah bagus ya. Jadi ada hasil sosialisasi daripada halaqah, pertemuan dari sosialisasi dengan Forpimkab, dengan Satgas COVID-19 Kabupaten, dengan MUI, dengan tokoh agama, dan seterusnya kita melakukan sosialisasi di kecamatan nanti disosialisasikan di masing desa untuk menghadang hoak-hoak yang ada di masyarakat. Jadi ya alhamdulillah kita kalau melihat dari sisi cakupan kita sudah bersyukur sekarang sebenarnya sudah mentas di 70-60. Ternyata dengan peraturan terbaru kita harus mentas juga di dosis kedua. Kedua. Kita kejar. Dan untuk anak-anak sekarang ya Bapak, untuk vaksinasi ke-1 sudah mulai merambah karena memang sudah mungkin masuk ke 70% angka tersebut Bapak. Betul. Jadi 12 tahun ke atas kita sudah 74% ya. Terus untuk lansianya juga sudah 60%-an. Kemudian untuk anak-anak ini kita kenapa kok ada sedikit keterlambatan tanda petik ya, sekali lagi dikarenakan ada regulasi dari pemerintah pusat, terutama adalah Kemenkes, bila mana pengen menindaklanjuti untuk kegiatan yang berhubungan dengan booster vaksin ketiga lanjutan harus menuntaskan dulu level 1 70%, 60%. Kita saat itu belum bisa, tapi kabupaten lain sudah mulai. Demikian juga vaksin untuk anak-anak sekolah. Yang lain sudah mencapai 70-60, kita masih bertahan untuk bagaimana mensukseskan vaksin yang 70-60%. Dan alhamdulillah regulasi pemerintah atau Kemenkes berubah setelah tanggal 12 Januari. Sama 13 Januari dipersilahkan tidak memandang 70-60%, semua kabupaten wajib melaksanakan vaksinasi anak sekolah. Jadi kita startnya sudah terlambat 1 bulan dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang notabene adalah sudah dikasih bendera untuk melakukan vaksinasi lebih awal. Dan oleh karena itu cakupan ya alhamdulillah sih sampai dengan hari ini kita secara manual target kita sudah mencapai 32%, walaupun di data KPC PEN kita masih 29 ya, hampir 30%. Untuk vaksinasi sendiri ya Pak, vaksinasi 1 dan vaksinasi kedua. Sementara untuk orang dewasa kita sudah melewati masa itu sudah melewati masa-masa di mana efeknya begini, kita harus begini. Nah, untuk anak-anak sendiri yang sekarang sedang dalam masa proses vaksinasi seluruhnya, ya Bapak. Kira-kira untuk untuk efek terhadap anak-anak itu sendiri, Bapak, seperti apa? Apakah sama dengan
efek kepada orang tua atau lansia atau kepada yang usianya 18 hingga 40 tahunan. Ya. Jadi untuk vaksin anak-anak ini adalah dari kelompok umur 6 sampai 11 ya. Jadi umur kelompok 12 sampai 18 itu sudah termasuk remaja. Ya, jadi dikelompokkan umur seperti itu kalau di pengelompokan vaksinasi. Kemudian 18 tahun ke atas itu baru kelompok-kelompok yang masyarakat umum, kelompok-kelompok yang lansia dan sebagainya di atas 60 tahun. Nah, kembali lagi bahwa untuk kelompok anak-anak ya itu dosisnya adalah sama dengan dosis Sinovac wajib ya. Kita langsung menggunakan Sinovac full dosis sama seperti dewasa. Tapi Sinovac sudah tidak boleh dipergunakan untuk orang dewasa atau untuk umur di atas 12 tahun. 12 tahun. Tidak boleh. Jadi Sinovac hanya untuk anak-anak. Nah, permasalahan terjadinya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sangat ringan. Sangat ringan sekali. Jadi dari beberapa yang terlaporkan ya memang ada 1-2 itu terlaporkan kejadian ikutan setelah kegiatan vaksinasi oleh anak-anak sekolah. Tapi kita tidak sendirian. Jadi kegiatan ini tetap bekerja sama. Kalau di Puskesmas itu namanya adalah di Satgas tingkat kecamatan tentu ya. Di situ ada Pak Korwil Pendidikan. Kalau di kabupaten kita jelas ya, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten, dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi, karena yang untuk provinsi yang memandegani, yang melindungi yang memiliki murid SLB, SDLB itu adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian Dinas Sosial, jadi kelompok-kelompok anak yang tidak sekolah secara formal itu juga kita harus melakukan sasaran untuk dilakukan vaksinasi anak juga. Jadi kita tidak sendirian untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Ya, untuk Sobat Puspati ternyata memang KIPI ya sebutannya, kejadian ikutan pasca imunisasi memang pasti akan ada. Tapi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dilaporkan sangat minim sekali ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk para orang tua di luar sana, karena memang beberapa hasil yang diperoleh dari beberapa sekolah yang coba kita datangi ya Bapak, memang masih ada beberapa orang tua yang belum mengizinkan anak-anaknya untuk ikut vaksinasi. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya vaksinasi yang digunakan untuk anak-anak sebetulnya dosisnya adalah yang Sinovac. Sinovac sangat ringan. Dan sangat ringan sekali serta minim KIPI, maksudnya ringan di KIPI. Iya, ringan di KIPI-nya. Jadi untuk orang tua yang memang masih khawatir, ternyata memang bisa untuk lebih lega sekarang ya. Karena memang jangan termakan berita-berita yang memang sudah tidak berdasar dari mana dan dari siapa gitu ya. Karena memang kalau dari Dinas Kesehatan sendiri sudah memberi memberi Bapak dan Ibu batasan bahwa memang ini sudah yang paling terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencegah anak-anak kita supaya terlindungi dari COVID-19 seperti itu. Dan juga memang setelah vaksinasi dosis ke-1 dan dosis kedua, nah kali ini kita bahas lagi nih untuk vaksinasi dosis ketiga yang akhir-akhir ini sangat digencarkan untuk orang-orang yang awalnya lansia dulu, ya Bapak, betul? Lansia dulu dan orang-orang yang beresiko paling besar. Jadi seperti tenaga kesehatan, seperti orang-orang yang di bagian pelayanan masyarakat seperti itu, diwajibkan untuk vaksinasi dosis ketiga yang dinamakan booster. Seperti itu, Pak. Vaksin lanjutan. Nah, di sini juga kita kayaknya perlu paham nih Bapak. Perlu kita pahami juga mengapa kita masih memerlukan dosis ketiga sementara dosis kita sudah melalui dosis ke-1 dan dosis kedua. Seperti itu. Jadi sahabat Pak Sopati, memang pemerintah berusaha untuk melindungi
masyarakat atau rakyatnya dari serangan COVID-19 ini yang tentu masih dijadikan pandemik ya, masih penularannya masih luar biasa, apalagi bulan ini ada kenaikan kasus. Nah, istilah booster adalah disebut vaksin lanjutan. Karena apa? Dari dosis 1 dan 2 perlu adanya dosis lanjutan yang digunakan supaya telah menambah kekebalan bagi masyarakat. Nah, di booster ini pun ada istilahnya adalah vaksin yang digunakan adalah heterolog. Artinya apa? Kalau dosis 1-2-nya itu sudah Sinovac, maka dosis 3-nya berbeda. Dan dosisnya pun separuh. Ya. Separuh saja. Separuh saja. Khusus Sinovac. Sinovac. Astra pun juga separuh. Jadi gini, vaksin booster atau lanjutan digunakan untuk menambah perlindungan kekebalan tubuh bagi masyarakat. Nah, di dalam kekebalan di dalam vaksin booster itu sendiri diharapkan adalah untuk mengurangi resiko, fatalitas kematian akibat daripada serangan COVID-19. Di mana kita sudah tahu dan kita pernah juga merasa bergabung ya bulan Juni, Juli, Agustus yang lalu luar biasa, dan harapannya adalah dengan adanya booster vaksin yang ketiga ini paling tidak mengurangi resiko penularan, memberikan pertahanan tubuh pada masyarakat, ditambah juga mengurangi resiko akibat kematian yang diakibatkan oleh COVID. Teknisnya untuk vaksin booster itu tidak sama dengan vaksin booster yang diberikan kepada nakes. Jadi untuk masyarakat adalah dosisnya separuh, half dose. Jadi untuk Sinovac dosis 1 dan 2, maka yang ketiga adalah menggunakan Pfizer. Pfizer atau bisa menggunakan AstraZeneca. Kalau dosis 1-2-nya itu AstraZeneca, bisa menggunakan setengah dosis Moderna atau setengah dosis Pfizer. Nah, untuk yang Pfizer ini karena kita juga masih baru melaksanakan Pfizer, tentu nanti kita juga akan ada regulasi sendiri bila mana ada yang dosis 1-2-nya Pfizer, maka tentunya mungkin yang ketiga bisa mungkin Moderna ataupun Astra dan seperti itu. Jadi harapannya adalah vaksin ketiga atau booster ini itu tadi kita ulangi lagi adalah supaya memberikan kecukupan dan kelengkapan untuk kegiatan vaksinasi di dalam tubuh kita masyarakat Indonesia. Jadi sebagai pelengkap dari vaksinasi ke-1 dan ke-2 seperti itu. Jadi untuk sobat Pasopati yang memang vaksin pertama dan keduanya Sinovac, berarti vaksin ketiganya antara setengah dosis Moderna, Pfizer dan atau AstraZeneca. Nah, untuk yang sudah dosis 1 dan 2-nya Pfizer, maka dosis nanti dosis 1-2-nya Astra. Astra dulu ya, AstraZeneca dulu, maka bisa setengah dosis dari Pfizer atau Moderna. Nah, untuk Pfizer sendiri dosis 1-2-nya regulasinya belum ada, tetapi biasanya adalah setengah dosisnya Moderna biasanya. Iya, karena memang di situ juga ada ketentuannya ya Bapak untuk mau vaksin ketiga ini katanya disebutkan bahwa ada jarak waktu yang harus kita penuhi seperti itu. Nah, untuk memenuhi vaksin booster tentu adalah harus memenuhi dari persyaratan yang digariskan, yaitu di atas umur 18 tahun. Di atas umur 18 tahun. Remaja masih belum boleh. Artinya remaja kan 12 sampai 18. Jadi umur segitu masih belum boleh dan masih belum punya etiket. Ya, di Peduli Lindungi. Ya, di Piker juga masih belum. Piker itu data untuk memasukkan by name sasaran yang akan divaksin. Jadi 18 tahun, kemudian harus berjarak 6 bulan dari vaksin kedua. Jadi harus dilalui dulu, tidak mungkin kita tiba-tiba Pak booster. Di situ nanti akan terekod, dilihat sama tugasnya dosis 1, 2. Dosis 2-nya belum, lalui dulu dosis 2 dulu. Baru melalui tambahan dosis 3. Itu pun harus berjarak 6 bulan.
6 bulan dari dosis kedua. Dosis kedua. Seperti itu ya. Jadi memang tidak sembarangan juga dan memang sudah melalui berbagai macam ketentuan dan sudah terbaik tentunya ya yang sudah diusahakan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Jadi tidak perlu takut akan hal-hal yang akan terjadi. Nah, untuk KIPI-nya sendiri untuk vaksinasi booster ini, Pak Haris bagaimana? Alhamdulillah ya, untuk booster ini belum ada laporan ataupun karena ini kan setengah dosis ya. Iya betul, setengah dosis. Ya insya Allah sangat bisa minim diterima, sekali ya. Minim sekali terhadap KIPI itu. KIPI minim sekali untuk kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi itu sendiri ya, booster memang hanya sebagai pelengkap untuk Anda yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan juga dosis kedua ya. Dan sasaran untuk vaksinasi booster sendiri tadi dimulai dari usia 18 tahun ke atas, Sobat Pasopati. Jadi untuk 18 tahun ke bawah, karena memang khususnya yang 12 tahun ke bawah ya, baru memulai untuk vaksinasi dosis pertama. Jadi memang masih perlu melalui beberapa tahapan proses lagi untuk mengikuti dosis ketiga yakni booster. Nah, booster memang dikeluarkan untuk melengkapi vaksinasi tahap ke-1 dan kedua nih Bapak. Sementara sekarang ada varian terbaru yang muncul kembali dan membuat kita harus masuk kembali ke istilahnya gelombang pandemi yang ketiga seperti itu Bapak. Ada varian terbaru yaitu B11529 yang disebut kita kenal ada Omicron. Kemarin yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai varian yang masuk dalam kategori VOC atau varian of concern atau varian yang menjadi perhatian pada 26 November 2021 kemarin ya. Jadi kasus pertamanya dilaporkan pertama kali ke WHO pada tanggal 24 November 2021 dari Afrika Selatan. Jadi kasus pertama berasal dari Afrika Selatan. Dan memang ada salah satu peneliti pakar penyakit menular dari Universitas KwaZulu Natal yang namanya Richard Wessels ya. Beliau adalah salah satu tim yang pertama kali mendeteksi Omicron di bulan November lalu. Beliau mengatakan bahwa memang ada kecurigaan bahwa varian ini berasal dari orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Jadi varian COVID-19 itu ternyata dapat tinggal lebih lama itu nih Bapak di badan orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Salah satunya adalah pasien HIV atau AIDS, kemudian pasien kanker yang sedang dalam masa terapi, kemudian ada juga pasien yang mengalami atau sedang menjalani transplantasi organ seperti itu. Dan ternyata dicurigai berasal dari orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah seperti itu dan kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 40 negara. Seperti itu ya Bapak. Itu kayaknya sekilas yang saya baca dari berita seperti itu. Betul, kita perlu juga ya mengetahui kejadian seperti itu ya, mengikuti perkembangan varian-varian baru yang ada di dunia tentunya sudah dipelajari dan diteliti oleh WHO. Dan untuk yang ada di, kita berbicara di Kabupaten Bondowoso ya, untuk Omicron memang persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan Omicron itu adalah kita harus berdasar pada pemeriksaan PCR. Bukan RDT ya. Jadi pemeriksaan PCR bila mana itu ada nilainya ya, city value-nya. Kalau di bawah 30 maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di SGTF, dikirim ke BPTKL atau di BGS itu di di Erlangga ya. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Bondowoso beberapa kali RSU itu mengirim dan hasilnya non probable, artinya bukan dari Omicron. Bukan varian Omicron. Tetapi kenaikannya ini lebih cepat menularnya melihat dari ciri-ciri dan gejalanya mirip. Iya. Tapi secara nyata bukti real bahwa keberadaan Omicron di Kabupaten Bondowoso oleh karena kita juga melakukan pemeriksaan ke BPTKL Surabaya SGTF-nya itu pemeriksaan SGTF-nya masih non probable, artinya belum ada penegakan
Berarti belum ada kepastian. Omikron ada di Kabupaten ada di Bondowoso ya, tapi memang untuk gejalanya sendiri Bapak, untuk Omikron sendiri kemarin disebutkan di beberapa berita ya bahwa katanya sakit tenggorokan seperti itu dan flu batuk. Jadi hampir mirip dengan COVID sebelumnya sebetulnya. Iya, seperti influenza ya, seperti biasanya. Betul. Iya. Jadi gejalanya itu ringan, kemudian batuk, flu, kemudian ada sakit tenggorokan tadi ya. Betul. Tetapi belum pernah ditemukan berbeda dengan Delta, yaitu tidak pernah ditemukan dengan anosmia. Sampai mati rasa, pengecapan hidung tidak ditemukan varian Omikron itu melihat gejalanya kepada pasien yang sudah diteliti itu seperti itu. Jadi bedanya adalah seperti itu. Jadi tidak mengalami ya biasa, anosmia. Ya. Jadi itulah salah satu cirinya sobat pasopati. Mungkin memang akhir-akhir ini jadi flu saja jadi parno sendiri gitu. Padahal hanya flu gitu. Ya. Tapi memang itu juga perlu sebagai acuan untuk kita ya, supaya karena memang kalau kita flu sebaiknya segera periksa saja, bukan untuk siapa tapi untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Karena memang semakin ke sini ternyata gejalanya juga semakin ringan. Seperti itu ya. Penularannya lebih cepat tapi gejalanya lebih ringan seperti itu. Dan juga ada yang menyebutkan juga, saya lihat pada salah satu berita memang Omikron ini ternyata berbeda dengan varian corona sebelumnya yang berasal dari Wuhan, Cina, seperti itu Bapak. Dan analisis genetiknya pun menunjukkan bahwa Omikron ini berada pada cabang pohon yang berbeda, jadi tidak pada satu turunan seperti itu. Ya, pada akhirnya orang yang pernah terdeteksi atau confirm dari COVID itu sendiri dengan Omikron ya bisa saja masuk juga. Jadi tetapi dengan mohon maaf kita dengan ikhtiar vaksinasi itu tadi paling tidak dengan vaksin ya tentu dengan prokes ya insya Allah bisa untuk menanggulangi penularan lebih lanjut atau lebih panjang. Ya, jadi walaupun berbeda analisis genetiknya tapi bisa kita yakinkan ya Pak bahwa memang vaksinasi yang sudah kita lakukan bisa mengurangi setidaknya gejala berat yang akan kita terima jika kita terinfeksi varian terbaru ini, seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi monggo kita manfaatkan Vaskes ya. Di situ kita menyediakan, malah ada yang puskesmas itu buka 24 jam di dalam pelayanan vaksinasi. Tentunya adalah yang berhubungan dengan booster untuk bagi warga Bondowoso yang menginginkan adanya tambahan vaksin di dosis 3. Tentu yang 24 jam itu yang buka-buka IGD ya. Ya, yang enggak buka IGD di masing-masing puskesmas ya enggak buka 24 jam. Jadi memang untuk vaksinasi booster sendiri untuk di Bondowoso Bapak, karena memang sudah sebagai pelengkap untuk vaksinasi dosis ke-1 dan kedua, dan juga kita yakini juga bisa dapat membantu mengurangi gejala berat yang akan kita terima jika terinfeksi Omikron yang berbeda genetik dengan yang sebelumnya. Nah, berarti ada kemungkinan ketika orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 yang varian Alpha, Beta, Delta, berarti akan terinfeksi pula dengan varian yang Omikron, seperti itu. Bisa seperti itu, karena juga namanya virus itu mengalami mutasinya itu sangat cepat ya perkembangannya, dan itu luar biasa, apalagi tadi itu berbeda cabang ya dari seperti itu. Tapi hal itu dengan melihat keganasan, kecepatan penularan, kita jangan tambah terus takut, mengalami depresi, itu akan mengurangi imunitas kita sendiri. Ya sudah dibuat ya seperti kita apa adanya sewajarnya ya, kalau kita mau bertemu dengan orang dalam sebuah di pasar dan sebagainya ya kita menggunakan masker ya, kita juga tidak perlu terus menutup diri di rumah 1 hari dan sebagainya ya seperti biasa, tapi tetap menggunakan jaga jarak ya, prokes seperti itu. Kemudian hindari juga hal-hal yang berhubungan dengan keramaian ataupun kerumunan
yang mengakibatkan adanya penularan, di mana di dalam kerumunan itu sendiri kadang ada yang tidak prokes, menggunakan masker juga seadanya, sendelewer, melorot ya melorot dan sebagainya. Ya, itu perlu kita aktifkan kembali, kita tertibkan kembali, dan kita tidak bisa bekerja sendiri, semua adalah satgas kabupaten nanti yang akan memberikan penegakan di dalam ketertiban prokes itu sendiri. Sebetulnya juga bukan hanya tugas dari Satgas dan Dinas Kesehatan atau pemerintah Kabupaten Bondowoso, juga ini sebetulnya juga dari diri kita sendiri juga. Jadi kita juga wajib ayo kita mau untuk sadar dan mau untuk sama-sama saling bahu-membahu supaya varian ini tidak semakin menjadi-jadi gitu Pak. Jadi sama-sama saling menjaga diri dengan baik gitu ya. Sama-sama saling menjaga prokesnya dengan baik, karena memang untuk Omikron ini sendiri ternyata masa inkubasinya lebih pendek dari virus-virus sebelumnya. Jadi penularannya lebih cepat dari varian-varian yang sebelumnya gitu ya. Dan memang memiliki mutasi yang lebih banyak, jauh lebih banyak dari varian Delta yang hanya memiliki 7 mutasi. Jadi diberitakan bahwa analisis Omikron ini memunculkan temuan varian ini mampu memiliki 50 mutasi, seperti itu kurang lebih. Penelitian seperti itu. Jadi memang kalau tidak dari kita sendiri dulu yang mulai gitu, Sobat Pasopati, jadi susah juga pemerintah untuk menahan laju penyebaran jika tidak dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk vaksinasi dosis ketiga ini sendiri Bapak, kan memang di vaskes kesehatan terdekat sebelum kita vaksinasi nih, apa saja yang perlu kita lakukan untuk supaya tidak ada lolos tidaknya ya. Iya, maksudnya juga untuk resiko KIPI. Nah, resiko KIPI, mengurangi resiko KIPI yang kita takuti, seperti orang-orang yang memiliki penyakit komorbid atau orang-orang yang memang sedang dalam perawatan pengobatan seperti pasien HIV atau pasien kanker yang sedang dalam masa kemoterapi atau pasien gagal ginjal yang selalu melakukan cuci darah setiap seminggu 2 kali. Itu bagaimana untuk orang-orang seperti itu? Jadi nanti kita sebelum dilakukan vaksinasi itu kan ada permeja ya. Jadi nanti di meja itu nanti ada meja pendaftaran, dan nanti ada yang meja untuk khusus yang mana itu kita akan melakukan yang namanya screening ya. Screening individu, riwayat penyakitnya apa, kalau yang dosis 1, dosis 2-nya, dosis 3-nya misalnya sudah sarapan belum, dan untuk mengurangi resiko-resiko kejadian ikutan ya. Terus kemudian bila mana ada yang komorbid dan sebagainya, biasanya untuk petugas tidak langsung memberikan layanan, harus diminta rekomendasi dari dokter yang merawat. Misalnya kalau jantung, bagaimana menurut dokter spesialis jantungnya, boleh tidak dilanjutkan dan sebagainya. Hipertensi gimana menurut jadi dia nanti ada banyak kemauan ya, saya itu pengen vaksin tapi tetap tidak bisa, hanya mendapatkan rekomendasi, mendapatkan konsul kepada dokter spesialis. Ya sudah, misalnya kalau ada yang hipertensi, jadi turunkan tensinya dulu, kemudian kondisi sehat dan sebagainya, lalu nanti lolos screening baru dilakukan vaksin. Jadi di vaksinasi itu kita tidak bisa sembarangan, pokoknya daftar langsung divaksin, tidak. Jadi di situ ada meja screening yang ada meja dokter. Toh seandainya tidak ada dokter di tempat itu, kita bisa on call. Dokter, ini ada ini mesti ada konsul seperti itu dari teman-teman yang mengalami kesulitan bila mana hasil screeningnya ini ternyata boleh atau tidaknya, lolos tidaknya dilakukan vaksinasi. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung datang dan divaksinasi ya. Ternyata ada proses yang harus kita lalui dulu sebelumnya. Jadi untuk yang memang memiliki penyakit komorbid bawaan atau sedang dalam masa terapi juga memang harus memiliki surat rekomendasi dari dokter yang merawat, seperti itu. Jadi memang tidak serta-merta vaksinasi seperti yang diberitakan, pemaksaan vaksinasi itu sama sekali hoaks, berarti tidak sama sekali terjadi. Dan untuk di fasilitas kesehatan
saat ini sudah dibuka untuk vaksinasi booster gitu. Iya. Sudah dibuka di rumah sakit umum atau di sudah? Semua vaskes ya. Kita Sudah ada semua. 30 ya, 30 vaskes, 25 puskesmas, kemudian 3 rumah sakit umum Bayangkara dan Mitra Medika, kemudian 2 di klinik Poskes miliknya TNI, kemudian Urdokes ya. Urdokes itu yang miliknya Polri. Ya, itu jadi bisa ada 30. Silakan pilih di mana saja yang paling dekat. Nah, sementara untuk kelengkapan administrasi sendiri yang harus dibawa untuk vaksinasi booster ini, Bapak. Yeah. Berarti harus bawa bukti bahwa memang kita sudah selesai vaksinasi 1 dan 2. Betul, seperti itu ya. Plus ya bawa KTP. Seperti itu. Nah, untuk kadang ada beberapa kemarin kasus ditemukan gitu Bapak. Memang kita mau vaksinasi ternyata kakak kita tidak masuk dan tidak terdaftar atau ada masalah di situ. Nah, terpaksa harus menunda vaksinasi. Nah, untuk seperti itu bagaimana Bapak? Jadi kita itu ada jejaring dengan yang namanya bersama dengan Disdukcapil. Seperti ini di grup kita mesti di dalam layanan atau mau memasukkan ke PIKR data peduli lindungi tidak bisa karena KTP-nya masih belum online dan sebagainya, belum diaktifkan. Langsung di grup, di situ ada grup, di dalamnya ada teman-teman Disdukcapil, langsung sudah bisa. Mungkin nama ganda atau NIK ganda, nah itu baru nanti dikonsultasikan di peduli lindungi dan sebagainya. Itu nanti ada kanalnya tersendiri ya melalui email. Jadi Bapak Ibu ataupun sasaran kita yang ada di Kabupaten Bondowoso yang masih belum mendapatkan sertifikat, kita tetap akan daftarkan di email di kanalnya Peduli Lindungi supaya mungkin salah nama, salah tahun dan sebagainya. Email ganti, kakak ganda seperti itu ya. Nanti itu berhubungan dengan Disdukcapil. Jadi kita memang tidak bisa berdiri sendiri dalam hal melakukan kegiatan vaksinasi ini. Nah, untuk vaksinasi yang memang kalau daerah yang susah dijangkau itu seperti apa Bapak? Kan ada di Bondowoso daerah-daerah yang benar-benar terpencil ternyata masih ada. Iya. Nah, untuk orang-orang seperti itu kadang ada yang bahkan tidak punya KTP sama sekali. Nah, itu bagaimana Bapak? Apakah melakukan hal yang sama seperti barusan? Jadi setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan vaksin. Jadi kalau masyarakat itu membutuhkan vaksin, biasanya teman-teman kan door to door sampai dengan puncak gunung ya, di Cerme, di Prajekan, Wringin dan sebagainya, tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, di Kelabang, sepeda motoran sampai sana, Bu, vaksin tapi tidak punya KTP, ya sudah dilaporkan ke Disdukcapil, apakah nanti dibuat rekam KTP selanjutnya, yang penting warga dilakukan pelayanan dahulu. Jadi tidak punya KTP ditolak, tidak, berikan haknya dia untuk mendapatkan vaksin, divaksin, permasalahan administrasi nanti bisa dilakukan selanjutnya bekerjasama dengan Disdukcapil. Menyusul seperti itu, jadi tidak perlu khawatir nih. Kadang memang ada beberapa orang yang karena KTP masih bermasalah, ini tenang saja karena memang dari pemerintah sudah melakukan kerjasama sebaik mungkin untuk mempermudah kita semua dapat mengakses vaksinasi yang memang saat ini sangat dibutuhkan untuk kita. Tentunya kalau NIK-nya belum lengkap, belum dapat sertifikat. Nah, itu hanya itu saja. Jadi harus melengkapi juga. Jadi dari situ kita juga sebetulnya bisa tahu gitu Bapak, yang kira-kira di siapa yang tidak punya KTP, siapa yang punya KTP seperti itu. Dari banyak sekali hal-hal yang ternyata bermanfaat ya. Selain vaksin ini juga dapat membantu kita untuk lebih terlindungi gitu ya, juga membantu kita untuk melengkapi administrasi yang selama ini mungkin males gitu ya Pak. Termasuk anak sekolah walaupun tidak punya KTP, kalau di NIK-nya muncul dan aktif ya bisa. Oke. Sekarang untuk anak SD sendiri Bapak sudah berada di tahap 30%. Di data manual kita sudah 32% ya. 32%. Itu usia 6 sampai 11 tahun. Sampai 11 tahun. Nah, ini baru dosis pertama. Dosis pertama. Ada yang dosis kedua. Beberapa yang sudah melalui kemarin di awal-awal dia sudah vaksin, ya
Berarti dia punya hak selama 28 hari setelah dosis pertama maka harus mendapatkan dosis kedua. Jadi sama dengan orang dewasa. Sama. Jadi jaraknya adalah 28 hari dari dosis pertama, seperti itu. Dan untuk para orang tua juga jangan khawatir ya. Kita sudah mendatangkan langsung dari pusatnya, jadi tidak perlu khawatir lagi dengan berita-berita yang beredar seperti itu. Nah, untuk mungkin ada yang bertanya di sini. Ada ya? Kalau gitu secara pribadi nih saya yang mau tanya. Iya. Karena memang untuk COVID-19 sendiri ya, dari sekian banyak jenisnya, mulai dari yang pertama ditemukan di Wuhan, Cina, sampai saat ini ada Alpha, Beta, Delta, sekarang Omicron. Apakah ada kemungkinan kira-kira Bapak untuk kembali berevolusi lagi dan menyebabkan kita harus memasuki pandemi lagi, atau bahkan ada lagi varian-varian baru nih sehingga kita harus masuk ke gerbang keempat atau kelima, keenam gitu? Iya. Sebenarnya ini levelnya yang jawab adalah para peneliti ya. Iya betul. Tapi dari para peneliti itu kita pun bisa membaca dari hasil-hasil penelitian beliaunya. Permasalahan yang akan datang dan sebagainya. Justru kami melihatnya adalah sebenarnya ini yang kami lihat sepintas ya, tapi tidak bisa dijadikan acuan karena ini hanya berdasarkan dari satu peneliti saja. Setelah adanya Omicron ini sampai puncak menurun, semoga Allah memberikan kebenaran hal ini, itu akan menjadi endemis. Artinya apa? Seperti penyakit-penyakit lainnya yang sudah terbiasa, seperti demam berdarah. Demam berdarah seperti ini juga dulu kan? Betul. TBC itu juga seperti ini. Zaman tahun campak. Iya, luar biasa. Sudah masuk pandemi kan seluruh dunia ya. Iya betul. Jadi kalau sudah mencapai puncak, di mana setelah Omicron mencapai puncak, ada yang berpendapat dari riset yang kami baca juga, itu justru akan menunjukkan boleh ada varian baru, tetapi keganasannya tidak seperti pada saat di Delta awal. Jadi setelah Omicron, tahap gelombang selanjutnya adalah semoga menjadi flu atau influenza atau ISPA biasa yang hanya tidak dipandemikan oleh WHO menjadi endemik. Jadi akhirnya bersahabat dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, untuk misalnya ada kita mengalami gejala seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Bapak. Nah, kita harus kemana nih? Kayaknya gitu ya. Kayaknya harus periksa kemana? Apakah langsung ke UGD atau kita bisa ke layanan, atau bisa kita periksa secara mandiri dulu ke klinik-klinik atau laboratorium yang ada di Bondowoso yang tidak dalam naungan pemerintah, apa langsung lebih baik langsung ke UGD saja seperti itu, jika kita memiliki gejala-gejala seperti itu. Jadi dinas kesehatan dan layanan kesehatan lainnya, terutama kita membahasnya dinas kesehatan ya, memiliki UPT yang namanya Labkesda dan Puskesmas. Kita siapkan adalah RDT, rapid test untuk pemeriksaan COVID, rapid antigen ya. Jadi dipersilakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan RDT terhadap gejala yang dialami. Dipersilakan. Jadi pemeriksaan di sana, Pak saya merasakan seperti ini, batuk, pilek dan sebagainya. Silakan datang saja. Dan insya Allah. Kalau untuk Omicron sendiri itu kan berbeda jenisnya dengan COVID yang lain, Bapak. Apakah efektif untuk pemeriksaan antigen dan PCR-nya itu sama saja atau justru ada perbedaan, Bapak? Iya, perbedaannya setelah kita PCR ya, di PCR. Jadi Omicron itu kalau kita RDT, tahapannya ya, RDT positif. Oke, kita lanjut ke PCR rumah sakit ya. Di PCR nanti dilihat CT value akan ada nilainya kalau PCR. Betul. Oh, ternyata CT value-nya adalah sekitar 40, 35 ya. Ya tidak perlu dilanjutkan karena kalau menurut penelitian bahwa dianggap dicurigai, diduga terhadap Omicron adalah apabila kurang dari CT value-nya di PCR adalah kurang dari 30. Jadi kalau di atas 30 berarti insya Allah aman ya. Seperti itu. Nah kalau misalnya di atas 30 Bapak berarti sudah dinyatakan positif seperti itu? Bukan positif Omicron, itu
itu positif COVID jelas ya. COVID jelas ya. Rapid test aja itu sebenarnya sudah mendeteksi bahwa di dalam tubuhnya ada virus. Ada virus COVID. Untuk membedakan COVID variannya Omicron tentu adalah dilanjutkan dengan PCR. Iya. Di PCR. PCR boleh di mana-mana ya. Artinya yang ada layanan PCR. Betul. Nah, di PCR itu sendiri nanti masing-masing vaskes yang ada kasus pasiennya itu ternyata CT-value-nya kurang dari 30 langsung bisa dikirim ke Surabaya untuk mengetahui jenisnya. Jadi gitu. Di bawah kita kurang dari 30 saja nilainya, itu sudah berarti kita harus melakukan yang namanya pengurungan diri. Tetapi kita tidak serta-merta loh ya. Iya, betul. Rumah sakit ngirim 36 kurang dari 20 CT-value-nya. Alhamdulillah ya ternyata hasilnya bukan Omicron. Bukan berarti tidak selalu. Cuma patut dicurigai. Iya, memang lebih baik begitu sebagai persiapan. Iya. Karena memang kadang untuk orang-orang takut mau periksa karena nanti saya akan diisolasi seperti itu sendirian. Tidak serta-merta karena memang ada tahapannya ternyata nih Bapak, dari antigen dulu. Nah, kalau antigen positif baru kita melanjak ke PCR. Nah, dari PCR ini baru kita bisa tahu apakah kita positif atau tidak. Nah, positif tidaknya dari antigen sudah cukup. Iya, betul. PCR. Kalau antigen positif ya sudah, berarti Anda suspek dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Nah, itu wajib sudah. Wajib nanti isolasi berarti. Puskesmas yang akan datang ke rumahnya melakukan kontak erat dengan keluarganya. Keluarganya juga dites juga. Mungkin kontak erat dengan siapa, tetangganya juga harus dilakukan. Tracing, kemudian di testing. Semakin cepat, semakin banyak kita melakukan tracing dan testing, semakin cepat dan kita dapat mengendalikan. Tidak terlalu banyak seperti sebelum. Jadi jangan diam berarti ya Bapak. Jadi kita harus aktif sendiri untuk ketika sudah merasa kurang sehat gitu, berarti kita yang harus berangkat saja gitu ya untuk mengurangi, meminimalisir penularan kepada orang-orang sekitar seperti dan kalau itu. Sudah batuk, pilek itu juga jaga jarak dengan keluarga ya. Di orang-orang terdekat kita seperti itu. Nah, Sobat Pasopati, itu tadi sedikit bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Bapak Haris nih. Terima kasih sudah hadir Bapak ya. Dan sedikit kesimpulan yang bisa kita simpulkan di pagi hari ini bahwa memang varian Omicron yang datang memang kita sudah masuk di gerbang pandemi gelombang ketiga ya. Tetapi itu bukan berarti kita harus merasa panik dan takut ya. Karena memang usaha yang sudah kita lakukan seperti vaksinasi dosis pertama, kedua, dan sekarang sedang berjalan vaksinasi dosis tahap lanjutan, yaitu yang kita sebut dengan booster, itu sudah dapat menahan paling tidak mengurangi gejala berat yang bisa terjadi pada diri kita akibat infeksi dari COVID-19. Jadi Anda juga tidak perlu khawatir untuk segala vaksinasi yang dilakukan pemerintah jika Anda melakukannya dengan tahap yang benar, melalui proses yang benar. Jadi datang, screening terlebih dahulu, pengecekan ulang terlebih dahulu, apalagi untuk Anda yang memang usianya sudah lanjut usia, biasanya memiliki penyakit komorbid dan lain sebagainya, mungkin ada yang tidak sadar atau tidak tahu. Nah, maka ketika akan vaksin wajib melakukan screening terlebih dahulu, jadi melihat apakah ada penyakit lanjutan atau mungkin darah yang hipertensi yang selama ini tidak disadari ternyata cukup tinggi. Nah, hal-hal seperti itu maka Anda harus menyembuhkan itu terlebih dahulu. Jadi harus konsultasi dengan dokter spesialis terlebih dahulu untuk melakukan vaksinasi. Nah, setelah lolos di tahap screening, baru kemudian Anda bisa melakukan vaksinasi. Dan untuk vaksinasi lanjut ke tahap kedua pun memiliki waktu yang baik sendiri. Jadi kurang lebih 28 hari dari vaksinasi dosis pertama. Jadi tidak sembarangan seminggu kemudian minta vaksinasi dosis kedua. Jadi itu tidak bisa nih Bapak. Apalagi AstraZeneca harus nunggu 80 hari sampai 120 hari. Oh, jadi kalau AstraZeneca berbeda. Tambah lama lagi ya. Nah, jadi memang harus ada tahapannya sendiri, ada ketentuannya sendiri, dan untuk itu Anda tidak perlu khawatir lagi, datang saja ke fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Sekarang sudah bahkan di balai desa terdekat juga sudah dilakukan
vaksinasi, bahkan hampir setiap hari petugas kesehatan ready di sana. Anda juga bisa dapat mengakses vaksinasi secara gratis pula, tidak usah bayar pula, demi kesehatan kita dan keluarga juga di rumah ya. Dan untuk vaksinasi tahap booster, tahap lanjutan ya, ternyata juga merupakan vaksinasi yang diperuntukkan untuk melengkapi dosis pertama dan juga dosis kedua. Jadi aturan dari pemerintah adalah setengah dosis untuk orang dewasa, begitu Bapak. Jadi untuk KIPI-nya juga minimalis sekali ya untuk kita rasakan setiap hari setelah kegiatan imunisasi ya gitu, KIPI kegiatan ikutan pasca imunisasi ya. Untuk itu sekali lagi sahabat Pasopati tetap jaga kesehatan, tetap prokes nomor 1 ya. Yang namanya masker selalu dibawa, cuci tangan dengan sabun ya Bapak. Kalau nggak ada sabun, kita sekarang sudah canggih ya, ada hand sanitizer yang bisa kita bawa kemana-mana. Kemudian ralat ya, Astra 8 minggu kok, 8 minggu ya. Atau 8 minggu itu berapa hari? 1 bulan. 2 bulan. 1 bulan setengah ya. 2 bulan mungkin. Ya, 2 bulan. 1 bulan 4 minggu. Iya, 2 bulan ya. Jadi bahkan harus menunggu 2 bulan untuk AstraZeneca. Jadi untuk ke booster pun kita harus menunggu sebanyak 6 bulan. Ya. Jadi jangan khawatir sahabat Pasopati ya. Kalau ada yang masih kurang dimengerti, lebih baik Anda harus konsultasi kepada yang ahli gitu ya. Jadi jangan ambil dari sudut pandang yang memang tidak jelas dasar dan dari mana gitu. Seperti jangan mudah termakan hoaks-hoaks yang memang tujuannya juga mungkin tidak baik gitu ya. Karena memang segala sesuatu yang diusahakan pemerintah juga demi kebaikan kita bersama agar kita bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal ya. Dengan seperti sedia kala tanpa harus khawatir terinfeksi. Kita memang harus bersabar sejenak dulu untuk menghadapi varian COVID yang terbaru ini, Omikron, yang kabarnya berapa minggu diperkirakan Bapak untuk puncaknya? Puncak kalau kami melihat atau mendengar kemarin itu sekitar 2 atau 3 minggu lagi. 2-3 minggu jadi lagi. Akhir Februari ini harapannya sudah mulai menurun ya. Jadi sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita harus bersabar untuk lebih menahan diri, jangan berkerumun dulu, jangan keluar kota terlalu sering jika tidak diperlukan ya. Jadi kalau untuk acara yang memang tidak penting atau kurang penting, lebih baik ditunda dulu sampai situasi benar-benar reda seperti itu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Haris. Mudah-mudahan terima kasih juga. Iya. Dikasih waktu ya untuk mensosialisasikan hal ini ya. Iya, betul sekali. Bermanfaat. Betul, karena memang sangat penting sekali untuk kita tahu ya Bapak, bahwa memang banyak sekali manfaat yang harus kita dapatkan dari vaksinasi yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Dan untuk yang terakhir nih Bapak, untuk pesan-pesan dari Bapak Haris sendiri untuk Sobat Pasopati ini, mungkin apa sih yang mungkin ada yang takut vaksin, atau mungkin masih ada yang khawatir, atau mungkin masih ada yang was-was seperti itu Bapak, mungkin bisa disampaikan nih untuk Sobat Pasopati. Terima kasih para Sobat Pasopati, bahwa vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini merupakan adalah vaksin yang benar-benar diharapkan dapat melindungi warganya atau masyarakat dari penularan penyakit COVID-19 yang ada di Indonesia, terutama dari di Kabupaten Bondowoso. Maka dapatkanlah vaksin yang mulai dari dosis 1, 2, dan 3, lengkapilah dosis dengan dosis 3. Kemudian untuk anak-anak sekolah kita sudah mulai bulan Januari yang lalu, maka kami berharap untuk anak-anak mari kita sukseskan juga untuk vaksinasi COVID-19 bagi sasaran untuk anak-anak. Vaksin itu aman dan bisa memberikan kekebalan sebagai ikhtiar kita untuk mencegah terjadinya penularan penyakit COVID-19 yang ada di Kabupaten Bondowoso. Plus jangan lupa, vaksin bukan segala-segalanya, tetap berdoa dan tetap 5M prokes di dalam hal
untuk protokol kesehatan supaya kita juga terhindar dari penularan dan resiko kejadian penyakit COVID-19 yang ada di Kabupaten Bondowoso. Itu tadi pesan-pesan dari Bapak Harisya. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk Anda dan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Haris. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Sobat Pasopati. Dan kami masih akan selalu mendatangkan bintang tamu yang kiranya kita semua bisa memetik pelajaran dan sesuatu yang baru untuk kita pelajari di kemudian hari dan tentunya bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Sampai jumpa di podcast Pasopati Teman Duduk One Step Closer selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.